Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Raffi Andriani Sutopo akan membawakan materi mengenai pengendalian intern. Di sini saya nggak sendirian, ada rekan saya Diva Salwa Nafis yang juga akan membawakan materi. Di sini judul yang diangkat itu hasil maksimal dalam pemanfaatan pengendalian intern. Next. Oke, untuk profil saya lahir di Sukoharjo, 6 Juli 2001, sekarang menjadi mahasiswa S1 Akuntansi Universitas 11 Maret, tahun angkatan 2019. Next slide. Oke. Yang pertama kita membahas mengenai pengendalian intern. Jadi apa sih yang dimaksud dengan pengendalian intern? Menurut Marshall B. Romney dan Paul, itu pengendalian intern merupakan rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan handal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Jadi perencanaan untuk sistem pelaporan keuangan ini tuh sangat perlu diperhatikan sesuai dengan definisi sistem pengendalian intern yang meliputi struktur organisasi dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi. Next slide. Ya, sistem pengendalian intern tadi juga menekankan pada tujuan yang tidak dicapai dan bukan pada elemen-elemen yang membentuk sistem tersebut, serta berlaku baik dalam perusahaan mengolah informasinya secara manual dengan mesin pembukuan maupun dengan komputer. Next slide. Unsur pokok sistem pengendalian intern itu ada 4. Yang pertama, organisasi yang memisahkan tanggung jawab dan wewenang. Yang kedua, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang ketiga, praktik yang sehat. Dan yang keempat, karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Next slide. Oke. Pentingnya penerapan SPI dalam perusahaan akan dapat membantu perusahaan dalam menjaga kekayaan perusahaan dengan mengecek ketelitian dan juga keandalan informasi akuntansi. Tujuan pengendalian intern akuntansi yang telah dikemukakan sebelumnya merupakan dirinci tujuan-tujuan umum dan tujuan-tujuan khusus yang diterapkan pada transaksi pokok. Rinciannya itu yang pertama, next slide, itu menjaga kekayaan perusahaan. Jadi penggunaan kekayaan perusahaan hanya melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan. Yang kedua, pertanggungjawaban kekayaan perusahaan yang dicatat dibandingkan dengan kekayaan sesungguhnya yang ada. Kemudian yang kedua, dari tujuan pengendalian intern itu mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Pelaksanaan transaksi melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan, serta pencatatan transaksi yang terjadi dalam catatan akuntansi. Next slide. Nah, selanjutnya komponen pengendalian intern. Next slide. Itu ada 5. Yang pertama ada lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian yang lain. Lingkungan pengendalian itu menetapkan corak suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian pihak yang terdapat dalam organisasi tersebut. Jadi lingkungan pengendalian ini di dalam pengendalian intern itu menyediakan lingkungan dan juga struktur.
meliputi integritas nilai-nilai etika dan juga orang-orang yang kompeten, filosofi manajemen, dan cara manajemen memberikan wewenang dan tanggung jawab terhadap bawahnya. Kemudian yang kedua ada penaksiran risiko. Penaksiran risiko entitas itu tujuan pelaporan keuangan merupakan identifikasi dan analisis terhadap risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang ketiga, ada aktivitas pengendalian, merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu manajemen mencapai tujuan, kayak pengambilan langkah menghadapi resiko untuk mencapai tujuan perusahaan. Next slide. Kemudian yang keempat, ada informasi dan komunikasi. Informasi yang berhubungan perlu diidentifikasi, ditangkap, dan dikomunikasikan dalam bentuk dan kerangka waktu yang memungkinkan para pihak memahami tanggung jawab masing-masing. Sistem informasi ini menghasilkan laporan, kegiatan usaha, keuangan, dan informasi yang cukup untuk memungkinkan pelaksanaan dan pengawasan usaha perusahaan. Kemudian yang terakhir ada monitoring atau pemantauan. Hal ini untuk menilai kualitas kinerja perusahaan sepanjang waktu. Dapat diselesaikan melalui aktivitas monitoring, evaluasi terpisah, atau kombinasi dari keduanya. Next slide. Kemudian kita membahas mengenai peranan sistem pengendalian intern. Next slide. Jadi secara garis besar SPI ini punya peranan yang sangat penting. Nah, peranan-peranan itu terbagi menjadi 3, yaitu preventif, detektif, dan juga korektif. Preventif itu pengendalian yang dilakukan untuk pencegahan. Jadi mencegah timbulnya suatu masalah sebelum masalah tersebut muncul. Kemudian detektif kontrol itu dibutuhkan untuk mengungkap masalah begitu masalah tersebut muncul. Dan yang ketiga merupakan korektif kontrol, berperan untuk memecahkan masalah yang ditemukan dalam preventif dan juga detektif. Next slide. Oke, tujuan pemeriksaan dapat dirumuskan apa aja. Next slide. Yang pertama itu mengamankan kekayaan perusahaan. Yang kedua, memulihkan segala bentuk penyimpangan penggunaan kekayaan yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan dengan cara ganti rugi maupun dengan penuntutan kebendaharaan. Dan yang ketiga, penegakan peraturan di bidang penyelenggaraan administrasi perusahaan. Next slide. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil pada pagi hari ini dalam materi tersebut itu yang pertama, pengendali intern itu terdiri dari 5 komponen, yaitu lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Pengendalian intern yang efektif sangat dibutuhkan untuk memastikan tercapainya tujuan perusahaan dan penentuan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Kerangka pengendalian intern tidak hanya mempertimbangkan penilaian atas pengendalian keras seperti pemisahan tugas, pengawasan aset, sistem pencatatan, dan pemantauan kegiatan, tapi juga mempertimbangkan pengendalian lunak atau soft control, yaitu integritas dan nilai etis, komitmen terhadap kompetensi, serta filosofi dan gaya operasi manajemen. Dan fungsi pengendalian intern ini hendaknya ditekankan pada korektif kontrol karena fungsi ini memecahkan masalah yang ditemukan dalam preventif dan juga detektif kontrol. Peranan auditor sangat penting di dalam melakukan penilaian khususnya terhadap sistem pengendalian intern dari perusahaan. Karena adanya audit oleh auditor yang independen, maka dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan tersebut terhadap penanam modal kreditur maupun masyarakat.
Yang keenam, agar penilaian kualitas kinerja perusahaan sepanjang waktu berjalan dengan baik, maka sistem pengendalian intern harus dimonitoring, karena tanpa adanya monitoring ini, pengendalian intern nggak bisa secara pasti menciptakan kesuksesan dari suatu perusahaan. Perlunya pemberian penghargaan atas kinerja karyawan terhadap perusahaan, sehingga ketakutan untuk berbuat salah tinggi dan dia akan berusaha memberikan yang terbaik yang dimilikinya kepada perusahaan. Dan ini sistem pengawasan akan menjadi lebih kuat. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.